Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edgar Abdul Albab, NPM 210710100256, kelas G266. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan multikultural bagi penerus bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural itu? Pendidikan multikultural, menurut pakar, diantaranya adalah hafilan yang mengungkapkan pendapatnya, yang mendefinisikan multikultural menjadi pluralitas budaya dan agama dengan menjaga pluralitas. Kita akan terjadinya suatu kehidupan yang tenang, aman, dan tentram, dan menjadikan kehidupan yang sangat damai dengan berpikir secara pluralisme. Kita dapat terhindarkan dari rasialisme dan menerima keberagaman yang ada. Itu menurut pakar hafilan yang dikutipnya pada tahun 1988. Ada seorang pakar lagi yang mengemukakan tentang pendidikan multikultural yang menyatakan suatu pengajaran tentang multikultural, gagasan pembaruan pendidikan yang tidak memandang kelompok-kelompok tertentu seperti ras, agama, etnis, dan budaya, semua memiliki kesepakatan yang sama untuk mencapai prestasi dengan adanya pendidikan multikultural. Anak dapat membedakan suatu kebudayaan. Nah, sekarang tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dalam suatu pendidikan multikultural mempunyai suatu arah atau bertujuan memasukkan suatu simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap pemeluk agama dan budaya yang beragam. Nah, cara-cara untuk bertujuan pendidikan multikultural yaitu satu, membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah. Dua, keanekaragaman bahasa. Tiga, membangun sikap gender. Empat, membangun pemahaman yang kritis. 5. Mengembangkan sifat anti membeda-bedakan. 6. Hargai perbedaan keahlian. 7. Menghormati perbedaan usia. Nah, tantangan dalam melaksanakan pendidikan multikultural ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu agama, suku, bangsa, dan tradisi. Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu agama terkait pada suatu etnis atau tradisi kehidupan dari suatu masyarakat untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat. Dua, kepercayaan. Unsur yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah suatu kepercayaan. Tiga, saling menghargai. Saling menghargai adalah bentuk tertinggi bahwa kita dapat mencapai suatu keyakinan saling menghargai menjadi sebuah kenyataan. Ketika mendefinisikan sesuatu adanya suatu perbedaan, keyakinan adalah sesuatu yang dapat tergoyahkan, sehingga dalam suatu ini saling menghargai bukan hanya sangat dikukuhkan pada suatu keyakinan. Nah, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah para pakar banyak yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural sangat penting diajarkan untuk generasi muda penerus bangsa-bangsa Indonesia. Karena sangatlah luas, beragam suku, ras, dan budaya, sehingga kita harus belajar menghargai toleransi antar budaya, suku, agama, dan lain-lain. Kita saling bergotong royong dalam membangun bangsa kita, bangsa tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural mempunyai tujuan dan manfaat yang bagus, supaya kami tidak terkena dari sesuatu yang buruk. Generasi-generasi muda tidak terkena dampak-dampak yang buruk di masa depan, tidak memecah belah bangsa, dan kita harus diajarkan pendidikan multikultural sejak sekolah dasar. Tujuannya agar kita punya sifat-sifat toleransi, gotong royong, dan lain-lain, agar kelak generasi bangsa akan menjadi pemuda yang baik, dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Sekian presentasi hari ini. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf.
Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.